Akhirnya saya sadari ibu itu di depan pendeta. Nah ya kan, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah menargetkan siapa-siapa untuk masuk Islam. Tapi ketika ada orang menyebut hidayah karena video kita, ya itu bonus buat kita gitu. Ya, yang saya ditelepon itu ada anak muda, tukang mabok, lagi mabok, buka YouTube, nonton video debat saya. 10 hari kemudian dia masuk Islam. 10 hari kemudian. Tapi sayangnya dia bersyahadat bukan di masjid, bukan di yayasan. Dia tanya di tukang apa yang jual teh botol gitu. Ada nggak orang bisa syahadatin gitu? Oh bisa, ada ustadz gitu. Disamperin suruh bayar 2.500.000. Bayangin, masuk Islam, syahadat, bayar 2.500.000. Malu nggak kita Pak kalau denger begitu Pak? Malu lah, mana ada orang masuk Islam bayar? Mana-mana gratis, kalau di tempat kita malah kita kasih uang zakat malah. Malu kan? Akhirnya kedorong saya bisa bertemu dengan pemuda itu, saya ganti uangnya, berapa? 7.500 saya ganti, saya bilang, waktu syahadat kasih zakat enggak, ini saya kasih zakat sekalian, saya bilang gitu. Mana ada orang masuk Islam bayar, semua gratis gitu ya, malah kita bantu, kita bina. Nah, setahun belakangan ini, saya bikin yayasan baru, yayasannya namanya Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Visi dan misinya sama dengan yayasan yang sebelumnya, cuman memang berpusat di Jabodetabek. Kami melakukan pembinaan orang-orang yang mu'alaf di tempat kami itu dengan cara apa? Kalau biasanya kan kita undang nih mu'alaf-mu'alaf datang untuk ngaji gitu kan. Kalau ini enggak. Setiap mu'alaf kan ada datanya, alamat di mana, nomor HP berapa gitu kan. Kita kirim guru ke rumah masing-masing. Guru privat. Ya, guru privatnya ini macam-macam profesinya, ada yang mahasiswa, ada yang pegawai negeri, ada yang ibu rumah tangga. Mereka mau mengajar ya, mualaf-mualaf sampai bisa baca Quran. Ya kita bayar ya untuk transport ya. Dan alhamdulillah, jadi si mualaf-mualaf ini kan nggak bisa ngindar. Kalau saya ngumpulin 20-30 mualaf sekali waktu, susah kan? Orang kerja di Jabodetabek, jauh-jauh. Waktunya ngumpul sama keluarga, disuruh ngumpul, kadang susah. Tapi ketika kita kirim guru, mau hari apapun mereka silakan. Ya, mau jam berapapun silakan. Satu pertemuan 90 menit. Pokoknya sampai bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran, terus saja pokoknya. Sampai bisa gitu ya. Jadi walaupun usia berapapun tidak menghalangi usaha kita. Nah itu yang kita lakukan. Ya, jadi berdebat iya, membina mualaf iya. Nah, ketika orang sudah mulai menonton dakwah-dakwah kita, barulah sekarang ini hampir tiap hari saya kedatangan tamu, ya. Tapi yang datang tidak hanya kalangan orang Kristen, Pak. Banyak kan dari kalangan Kristen, ya, karena mereka ingin tahu sendiri bukti seperti ini. Tapi juga ada juga dari kalangan Islam. Yang dari kalangan Islam ngapain? Bawa suaminya, atau bawa istrinya, atau bawa anaknya. Yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Saya sering kedatangan suami istri, bawa anaknya, mereka orang kaya, mereka menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pengennya anaknya dapat pendidikan yang baik, tapi salah negara gitu. Ngirimnya ke Perancis, ke Australia, ke Amerika, pulang-pulang ke sini udah pada murtad. Banyak yang begitu. Ya, jadi ketika murtad, ya sudah, kita ngobrol lagi, kita buka-bukaan Bible lagi, ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Bahkan ada yang sudah terikat dengan kelompok rahasia mereka. Sampai ada yang begitu, Pak. Ya, jadi ya kita tidak pernah tahu ya, hidayah menghampiri seseorang, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, sekarang dengan ilmu kristologi itulah kita bisa berbicara dengan mereka, kalangan Kristen. Karena kita sudah tahu isi kitab mereka. Bahkan kita sudah tahu ada masalah apa di dalam kitab mereka. Kebanyakan orang Kristen malah nggak tahu ada masalah apa dalam kitab mereka. Ya. Namun kita kan juga ketika melayani mereka, berdiskusi, terus kemudian mereka bertanya tentang kitabnya. Ketika kita sudah bisa membuktikan bahwa di dalam kitab dia ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, baru kan mereka bertanya, kalau begitu
Bagaimana dong setelah itu gitu kan? Baru kita menawarkan Islam, baru kita memperlihatkan atau mengenalkan Al-Quran. Nah, ilmu yang mempelajari tentang Islam, seluk-beluk Islam, itu ilmunya disebut Islamologi. Islamologi ya. Jadi kalau ilmu Kristologi digabungkan dengan Islamologi, jadinya Krislamologi gitu. Ya, itu yang disebut dengan Krislamologi. Penting nggak ilmu Krislamologi? Penting. Kenapa? Karena ketika kita berdiskusi dengan mereka, selain daripada kita mengenal kitab mereka, kita mengenal agama mereka, kita juga bisa mengenalkan Islam, kita juga bisa mengajarkan tentang Islam kepada mereka, kita juga bisa menjawab dan mengcounter attack ketika Islam diserang. Ya, ayat-ayat Quran itu sering dipakai oleh misionaris untuk melemahkan iman dan akidah kita. Mau contoh, Bu? Mau simulasi nggak, Bu? Mau cobain ayat-ayat Quran? Saya tanya, anggap aja saya misionaris. Kalau Bapak Ibu saya tanya nggak bisa jawab, goyang nggak iman? Bisa goyang. Nah itu ya maksud saya. Jadi kita harus bisa mempelajari agama kita juga, ya, dengan yang disebut dengan Islamologi, supaya ketika kita tidak pernah tahu ya rumah kita kapan diketok sama orang-orang. Selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu, kami dari tim kasih apa gitu misalnya, mau memberikan kabar baik, mau memberikan kabar keselamatan, mengajak ibu untuk selamat sampai surga dan sebagainya. Ya, cara-cara itu masih dipakai oleh mereka. Ya, nanti ada juga yang membawa sembako dan sebagainya. Kalau ada yang bawa sembako, terima aja Bu, orangnya suruh pulang gitu. Sembakonya boleh diambil, tapi jangan terima orangnya. Nah, itu masih terjadi. Itu dari kalangan tertentu, dari kalangan Kristen yang memang mentargetkan orang Islam untuk dikristenkan. Ya. Nah, kalau kita tidak punya ilmu kristologi dan ilmu Islamologinya, itu banyak orang Islam yang murtad. Ya, nanti kita simulasi ya, nanti ya. Saya jelaskan dulu ya kerangkanya ya. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa ayat dalam Quran yang sering dipakai oleh kalangan mereka, misionaris, untuk memurtadkan orang Islam. Ya, makanya itu tadi pentingnya Islamologi. Nah, yang saya ingin soroti dulu sebentar ini adalah bahwa kita sekarang nih belajar dulu sedikit nih tentang agama mereka. Kalau Bapak Ibu kan harusnya sudah tahu bagaimana Quran disusun, bagaimana wahyu diturunkan, terus kemudian kapan Quran disusun, siapa yang menyusun dan sebagainya. Ibu harusnya sudah tahu ya, Bapak Ibu harusnya sudah tahu kan ya. Disusun berapa kali gitu, kodifikasinya. Kalau di kitab mereka, saya ingin memberitahukan secara garis besar aja begini. Ini kitabnya orang Kristen. Ditulisnya Alkitab, ya. Kita sebagai orang Islam jangan sebut ini Alkitab, Bu. Ya, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Saya sudah mempelajari ini, saya juga sudah mempelajari Quran. Nama lain daripada Quran kita juga Alkitab. Betul? Karena nama lain Quran kita juga Alkitab, makanya jangan sebut ini Alkitab. Ya. Nanti di dalam kitab mereka ada istilah Taurat, Mazmur atau Zabur, ada istilah Injil. Saya kadang saya jadi prihatin ketika ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang beragama Islam menyebut ini Injil gitu. Masih ada nggak Pak? Masih ada ya. Jangan sebut ini Injil Pak. Mereka sengaja bikin kitab, tulisannya begini. Kitab suci Injil. Tulisannya kitab suci Injil. Kalau yang di sini pakai nama Yesus Kristus, kalau yang di sini pakai nama Isa Al-Masih. Penerbitnya sama loh. Penerbitnya sama, percetakannya sama, tapi yang di sini Yesus Kristus, yang di sini Isa Al-Masih. Yang ini buat apa? Buat siapa? Yang ini buat orang Islam. Yang ini dibagi-bagikan ke rumah orang Islam nih. Gratis, gak usah bayar. Kalau perlu malah ditambahin sembako malah. Biar ikut ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak orang Islam masuk agama mereka. Ya. Ini salah satu cara, salah satu bukti
bahwa di Quran kita, Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela sebelum kita mengikuti milah mereka. Caranya begini, salah satunya membuat kitab yang seperti istilah-istilahnya adalah istilah-istilah orang Islam, diberikan kepada orang Islam, akhirnya mengajak orang Islam untuk masuk agama mereka. Ya, nah, cuman kalau yang ini disebut sebagai perjanjian baru. Perjanjian baru tuh khusus kitab-kitabnya orang Kristen, ya. Ada 27 surat. Saya pakai surat biar Bapak Ibu familiar nih. Kalau saya pakai kitab atau buku, ntar Ibu pikir, kok banyak kitab dalam satu kitab gitu. Kalau kita kenalnya di Quran kan surat gitu ya, surah. Nah, tapi ini hanya perjanjian baru. Tapi yang lengkap itu adalah seperti ini, ya. Di dalam sini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu berasal dari kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh. Nah, ini kitab orang Yahudi. Namanya Tanakh. Nah, ini T-A-N-A-C-H, ya. T-A-N-A-C-H ini singkatan, Bu. Singkatan daripada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Torah itu 5 kitab Musa, disebutnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak perlu diapalin Pak ini. Yang kedua, kitab-kitab nabi-nabi, Nevi'im. Nevi kita nabi, bahasa Ibrani Nevi, gitu ya. Nanti ada kitab Nabi Daniel, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Nanti ada lagi kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah kitab tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan orang-orang bijak termasuk tulisan nabi-nabi, ya. Nanti ada kitab apa? Mazmur. Kita kenal dengan sebutan Zabur. Ya, nanti ada kitab Kidung Agung, Amsal, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. 3 kelompok itu jadi satu kitab namanya Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira 450 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Berarti hampir 500 tahun sebelum ada Nabi Isa. Sebelum Masehi berarti. Nah, kitab ini diterjemahkan diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani diterjemahkan dalam abad 3 sebelum Masehi menjadi bahasa Yunani, dan akhirnya selama ratusan tahun terjemahan Yunani itu dikutip-kutip oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Kemudian terjemahannya juga diubah-ubah oleh orang Kristen, sehingga akhirnya akhir abad keempat Masehi yang sudah diubah-ubah terjemahannya digabung dengan kitab orang Kristen. Ini yang menjadi sudah dijadikan satu gitu loh, ya. Orang Yahudi marah nggak kitabnya dipakai sama orang Kristen? Ya marah, tapi nggak bisa apa-apa karena jumlahnya sedikit. Yang Kristen akhirnya berkembang karena apa? Karena digandeng oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu. Jadi Kristen malah makin berkembang. Jadi kalau boleh dibilang Kristen itu agama pecahan atau sempalan gitu ya berarti. Sempalan dari agama Yahudi, tapi akhirnya malah jadi maju, jadi tambah banyak karena dikembangkan, disebarkan oleh negara-negara Eropa dengan menggunakan imperialisme dan kolonialisme, ya, termasuk ke Indonesia. Yang bawa Kristen ke Indonesia siapa? Ada Spanyol, ada Portugis bawa Katolik, ada Belanda bawa Kristen Protestan. Kita dalam konteks kebangsaan, ya, kita semua kan diberikan hak yang sama, hak yang penuh bahwa setiap manusia warga negara Indonesia boleh memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi setiap warga negara boleh memilih agamanya sendiri, boleh menjalankan agama sendiri tanpa ada orang yang bisa melarang, ya. Dalam konteks kenegaraan nih, nah sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu nih, sebagai orang Islam nih, ya, sebagai orang Islam. Buat ibu-ibu nih, bapak-bapak jangan jawab ya, bapak-bapak ya. Kita pengen dengar ibu-ibu dulu ya.
buat ibu-ibu nih, agama Islam itu sebagai orang Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Paling benar, paling benar. Ibu, paling benar. Hah? Paling benar, Bu? Benar. Nah, itu tuh yang benar jawabannya begitu ya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama, jadi setiap orang beragama boleh mengatakan agamanya itu yang benar, yang lain salah. Itu maksud saya. Ya, kalau bapak-bapak saya yakin sudah tahu nih. Cuman bapak-bapak biasanya nggak reaktif biasanya. Ya. Kadang-kadang karena kita sungkan, kadang-kadang karena kita nggak enak sama teman kita yang mungkin beragama lain, kita bilang agama kita yang paling benar. Ya. Tapi kalau kita bilang agama kita yang paling benar, kita sudah menentang ayat Quran inna dina indallahil Islam. Betul nggak, Bu? Jadi kita harus berani bilang bahwa agama kita yang benar, yang lain salah. Agama lain berhak nggak bilang agama mereka yang benar, yang lain salah? Sama haknya. Tapi kalau sama-sama mengklaim agama yang benar, yang lain salah, kan bukan berarti harus berantem, bukan berarti harus bermusuhan gitu. Ya, dalam ranah kenegaraan. Tapi kita sebagai orang Islam harus berani ngomong bahwa agama kita yang benar, yang lain salah. Pernah dengar kan, Pak? Ada Kiai Haji ngomong semua agama sama? Ada kan? Yang ngomong Kiai Haji ya, Pak? Bu? Betul nggak, Bu? Kalau semua agama sama? Enggak. Kita harus berani ngomong. Jangan karena ada orang ngomong begitu, dia Kiai Haji, terus kita harus ikutin aja. Jangan. Buat orang Islam, kita tahu bahwa di dalam Quran Allah SWT sendiri yang menjamin, yang meridhoi agama Islam. Jadi kan kita harus berani ngomong, ya udah Islam yang benar, yang lain salah. Di agama mereka yang ini, mereka juga boleh mengatakan bahwa agama mereka yang benar, yang lain salah. Termasuk mereka bilang Islam salah juga nggak apa-apa. Itu bukan penistaan. Tapi bukan berarti orangnya harus bermusuhan gitu. Ya. Nah, sekarang kita tahu nih, sekarang posisi kita sudah sama-sama tahu. Kristen sekarang dengan agamanya, dengan bukunya ini, karena sudah menggunakan kitabnya orang Yahudi dan terjemahannya sudah diubah-ubah ketika menjadi yang Yunani, yang diubah apa sama mereka? Yang diubah adalah beberapa kata di dalam perjanjian lama ini yang dianggap menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Ya, karena kitab ini kan sebelum Masehi, yang perjanjian baru ditulisnya abad pertama, abad kedua Masehi. Jadi setelah menjadi kitab orang Kristen, kitabnya Yahudi ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Padahal kalau kita tanya sama orang Yahudi, ada nggak nubuat buat Yesus di kitab kalian sini? Nggak ada, nol, nihil gitu. Jadi kita sekarang melihat, makanya ada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, dibaca dengan kacamata Kristen, menjadi agama yang sekarang paling besar di seluruh dunia. Ya, Islam dianggap sebagai agama yang baru timbul di abad ke-7. Dianggap sebagai agama terakhir gitu istilahnya. Padahal kalau kita baca Quran, kita tahu dari zaman Adam alaihissalam sudah Muslim, sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Musa alaihissalam, dan abangnya Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, sampai anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, semuanya menurut Quran mereka adalah Muslim. Muslim dalam arti apa? Orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatnya kan beda-beda nih. Syariat ketika Nabi Musa alaihissalam diturunkan dengan Taurat, syariat dengan Nabi Isa alaihissalam diturunkan dengan Injil, ya kan? Baru disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah ketika syariatnya untuk Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Itu yang membedakan. Yang beda jadi hanya syariatnya. Tapi akidahnya sama nggak, Bu? Sama. Semuanya sama akidahnya. Ada nggak Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Trinitas gitu? Nggak ada. Bahkan di sini pun nggak ada Trinitas gitu. Ya. Tapi ketika di sini menjadi konsep Trinitas.
Nah, konsep Trinitas itulah yang tadi saya sebutkan, tadinya catatan di pinggir halaman, dimasukkan atau diselipkan, disisipkan menjadi ayat. Buktinya ada di sini. Ada yang mau baca, Mas? Ada yang mau baca? Tenang Pak, baca ini nggak usah pakai bismillah Pak. Atau Doni aja sini sini Don, bacain Don. Sini Don. Sini, bantuin sini. Bacain. Ini kan supaya membuktikan ya, apa yang saya katakan itu ada dalilnya gitu. Nih. Ini teman saya touring dulu nih, waktu saya masih kafir. Nih lihat nih ya, ini kitab suci Katolik ya. Ya. Ada apa nih tulisannya? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi tidak bisa dibeli di toko manapun ya. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen apa? Agama Republik Indonesia. Resmi dong, resmi ya. Percetakan Arnoldus Endea. Ya. Dicetak cuma 3.000 tuh. 3.000 eksemplar. Ya. Di seluruh kitab ini yang dianggap ada ayat, belum selesai, entar dulu. Di seluruh kitab ini yang dianggap ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu cuma satu ayat. Ya. Ayatnya itu di sini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang di garis merah nih. Tolong bacain. Enggak usah pakai bismillah. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi ada Bapa, Firman, Roh Kudus, disebut apa? Dan ketiganya satu. Itulah konsep Trinitas. Ya, ada catatan kakinya di bawah nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling